Wanita itu baru saja hamil 13 bulan ketika dia jatuh dari ketinggian 10 meter. Dia langsung pingsan di tempat. Dokter mendiagnosa bahwa bukan hanya nyawanya yang tidak dalam bahaya. Mereka menemukan bahwa tanggal kelahirannya telah ditunda selama 3 bulan. Dia ditinggalkan oleh seorang pria kaya, seorang gadis tunawisma, tapi dia terlalu miskin untuk membalas dendam padanya. Terima kasih kepada Taipan tua yang membawanya masuk. Dia mengangkatnya sebagai putri angkatnya. Dia berubah menjadi seorang wanita yang anggun. Yang lebih mengejutkan lagi adalah, dia adalah putri kandung yang telah dicari oleh Taipan tua itu selama 18 tahun. Tentang kebenaran ini, wanita liar itu juga ditemukan secara tidak sengaja. Tapi dia tidak langsung mengidentifikasikan dirinya dengan sang Taipan. Dia bersikeras untuk tetap tinggal di rumah besar itu sebagai putri angkatnya. Dia hanya ingin melindunginya. Sekarang bisnis kasino sang Taipan tua telah digelapkan oleh rekannya, si Pirang. Wanita liar mengajukan diri untuk membantu sang Taipan menyelesaikan masalah tersebut. Di sini, dia menjadi pengurus kecil. Dia juga seorang gadis yang sopan. Hari ini seharusnya menjadi hari pertamanya bekerja. Dia tidak pernah berpikir dia akan bertemu dengan mantan suaminya yang buruk di sini lagi. Namun, kali ini, tuan muda kedua tidak langsung menghampirinya untuk berbicara. Sebaliknya, dia bertanya kepada manajemen kasino tentang identitasnya. Mereka mengatakan bahwa dia adalah orang baru di sini. Hal ini membuat tuan muda kedua semakin bingung. Mengapa dia terlihat seperti istrinya, tapi identitas dan temperamennya sangat berbeda. Dia mencoba untuk mendapatkan kata-kata darinya. Dia sudah terbiasa dengan rutinitasnya. Dia tidak hanya tidak tertipu, dia membiarkannya bermain-main. Dia mendapatkan uang dari kantong si penipu tanpa melakukan apa-apa. Teman-teman saya bilang dia sudah gila. Kau pasti salah. Istrimu sangat sederhana. Bagaimana dia bisa bekerja di sini dengan gaun kecil? Tapi putra kedua masih khawatir. Jadi dia menelepon kakak iparnya di rumah untuk konfirmasi. Dia tidak tahu bagaimana menyembunyikannya. Dia mengusir gadis liar itu sendiri. Dia meminta bantuan suaminya, tapi suaminya menyuruhnya untuk melakukannya sendiri. Jadi dia menjadi bijaksana dengan situasi tersebut. Dia berpura-pura sakit perut. Dia lolos dari pertanyaan guru kedua untuk sementara waktu. Tapi cepat atau lambat kebenaran akan terungkap. Dan di sini, wanita liar menelepon Taipan di mansion. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia baik-baik saja. Tentang bukti korupsi gadis berambut pendek itu, dia masih mengumpulkannya. Itu akan memakan waktu. Taipan itu sangat senang. Di matanya, dia tidak menemukan putrinya sendiri. Dia memperlakukannya seperti anak perempuan. Dia menyuruhnya untuk tidak bekerja terlalu keras. Ini adalah harapan yang baik. Namun kenyataannya tidak selalu begitu cerah. Keesokan harinya, Nodem mengalami masalah. Dia ditugaskan untuk menerima sekelompok turis baru. Seorang raja minyak dari Timur Tengah. Dia hanya berdiri di sana dengan perutnya yang sedang hamil. Tapi dia terlihat oleh orang penting itu. Dia menghampirinya dan menatapnya dengan tatapan kotor. Namun ia membalasnya dengan tatapan tegas. Wanita berambut pendek itu merasa jijik. Dia mengatakan bahwa dia seharusnya membungkuk kepada pelanggan. Tapi dia berkata, saya bukan selirnya. Mengapa saya harus membungkuk? Wanita berambut pendek itu terdiam. Tak lama kemudian, pria bertubuh besar itu memintanya untuk menemaninya selama tur berlangsung. Dia menolak. Kakak perempuan berambut pendek, perempuan berambut panjang, terkejut. Bepergian dengan kakak selama 1 hari bisa membuat Anda kaya dalam semalam. Dia menolak. Apa dia bodoh? Dia menjelaskan bahwa itu bukan urusanku siapa yang kakak suka. Saya bukan barang. Ketika dia mengetahui berita itu, dia merasa sangat menarik. Di matanya, gadis liar itu sedang berusaha untuk mendapatkan keinginannya. Dia segera memerintahkan anak buahnya untuk mengirim bunga. Dia tidak pernah gagal menjemput seorang wanita. Dia sangat percaya diri. Ia tidak pernah menyangka bahwa gadis liar itu akan menerima bunga ratusan ribu dolar. Di kartu itu tertulis, Anda memiliki mata terindah yang pernah saya lihat. Tolong balas ketika kamu mendapatkannya. Ini benar-benar vulgar dan membosankan. Dia membuang bunga-bunga itu ke tempat sampah. Dia sudah pernah merasakan sakitnya cinta, jadi dia tidak membicarakan cinta setiap hari. Tapi pria besar itu tidak mengerti pesannya dan tetap tidak menyerah. Keesokan harinya, dia kembali ke gadis liar itu. Dia memintanya untuk menemaninya dalam sebuah perjalanan. Nodem menyadari bahwa dia tidak bisa bersembunyi darinya. Jadi dia membuat kesepakatan dengannya bahwa setelah dia menemaninya dalam sebuah perjalanan, dia harus pergi ke kasino dan menghabiskan 10 dolar juta. Pria bertubuh besar itu menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Dia bahkan mengizinkannya membawa seorang pelaut sebagai perisai. Namun saat dia masuk ke dalam limusinnya, mantan suami si bajingan itu kebetulan melihatnya. Aku tidak tahu mengapa aku merasa sangat cemburu dan berjalan di sekitar pintu masuk hotel, menunggu gadis liar itu kembali. Dia ingin mentraktirnya makan besar. Gadis liar itu selalu bersikap dingin. Dia menjelaskan bahwa dia tidak tertarik padanya. Apa yang dia inginkan tidak bisa dibeli dengan uang.
Dia masih tidak mempercayainya. Dia mencoba meyakinkannya bahwa wanita itu duniawi. Jika Anda punya uang, Anda bisa mendapatkan seorang wanita. Wanita liar itu tidak bisa berkata apa-apa kepadanya. Dan dia menghabiskan sisa hari itu. Dia baru saja kembali ke hotel dengan limusinnya. Dan pria bajingan itu menghampirinya. Dan bertanya dengan nada suram, "Apa kau bersenang-senang? Apa hubungannya denganmu?" Dia hendak pergi ketika dia dihentikan. Dia bertanya apa yang salah dengannya. Dia bilang dia ingin menjadi temannya. "Kau terlihat seperti seseorang yang kukenal." Itu gila. Dia tidak menjawab dan pergi. Sebelum dia pergi, dia mengeluh bahwa percakapannya sangat kuno. Tuan muda kedua kembali dan terbang. Begitu turun dari pesawat, dia mendapat surat dari kakak laki-lakinya. Dia mengatakan bahwa kakak iparnya telah melahirkan. Dia sangat senang memiliki keponakan. Ia pun kembali ke kampung halamannya di negara tersebut. Dia melihat adik ipar dan keponakannya. Dia bertanya tentang keberadaan gadis liar itu, tetapi dia tidak memberitahu dia tentang keberadaannya. Dia bahkan mengagungkan fakta bahwa dia telah menjebaknya untuk mengusirnya. Dia dipenjara karena mencuri. Dia dibebaskan karena kebaikannya sendiri. Guru kedua tidak percaya bahwa gadis liar itu akan mencuri. Jadi dia bergegas ke rumah itu. Rumah itu sudah hancur berantakan. Dia diikuti oleh kakaknya yang menjelaskan kepadanya. Sebuah kebakaran yang tidak disengaja telah membakar rumah itu di tengah malam. Dia tidak tahu kemana dia dan keluarganya pergi. Mereka pasti pergi ke kota untuk mengemis makanan. Tuan muda itu tidak bisa menerimanya. Dia tidak tahu apakah kekasihnya sudah mati atau masih hidup. Jika dia tahu, dia tidak akan pergi. Dia teringat wanita yang dilihatnya di kota. Dia sangat ingin tahu apakah wanita itu adalah istrinya. Dalam perjalanan kembali ke kapal pesiar, wanita liar itu tiba-tiba berada dalam bahaya. Saat dia berada di rumah sendirian, pria bertubuh besar yang ingin merayunya menerobos masuk melalui pintu. Wanita liar itu berada dalam bahaya seketika.